Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para hamba Allah dan orang-orang yang ditarik kepadanya, maukah kalian ku beritahu tentang dua keberuntungan? Ya, dua keberuntungan. Maka dengarkanlah. Keberuntungan pertama adalah bila kamu merasa lemah dan sangat lemah, bahkan dengan hinaan dan cemoohan orang kepadamu. Ya, kamu lemah karena cemoohan dan hinaan orang kepadamu. Itu artinya kamu belum mengerti hakikat masalah. Yang benar adalah siapa yang mencemooh, siapa yang menghinamu, dialah yang terhina. Dan kamu berjaya, dan kamu terberkati dari hak Allah. Ya, kamu akan terberkati dari hak Allah, berkah. Sebab ya, Allah akan pindahkan amal kebaikan dari si pencemooh dan penghinamu itu, ya, dipindahkannya kepadamu. Dan itu adalah hadiah dari Allah bagi orang-orang yang dihina, dicemooh, bahkan dizalimi. Kamu mendapat pahala nilai dari suatu kebaikan yang tidak kamu lakukan sendiri. Ya, padahal kamu tidak tahu bahkan ada orang yang menghinamu, mencemoohmu. Tiba-tiba datanglah pahala, kebaikan, dan kamu diberkahi oleh Allah. Sedangkan pencemooh dan penghinamu, dialah yang terhina, jatuh, dan akan teraniaya sendiri dengan kelakuannya itu. Hal ini akan terjadi bila kamu adalah orang-orang yang menetap sebagai orang yang berserah diri kepada Allah atas segala kehidupanmu, dari segala amal-amal ibadahmu. Tapi bila kamu sama saja, tidak seperti itu. Maka wahai hamba Allah, berserah dirilah kepada Allah. Taslim, ya, taslim. Maka kebaikan akan datang,
tanpa kamu sadari. Dan inilah yang terjadi. Maka bukankah ini keberuntungan? Ya, tentu saja ini adalah keberuntungan. Maka tentramkanlah hatimu dengan kembalikan segala urusanmu, serahkan segala urusanmu dan semua keadaanmu kepada Allah. Maka menetaplah keberkahan dan keberuntungan itu kepadamu, wahai hamba Allah dan orang-orang yang ditarik kepadanya. Dan adapun keberuntungan yang kedua, bila kamu merasa letih dengan usahamu, karena sangat sulit penghidupanmu untuk mendapatkan rezekimu atau kebutuhan hidupmu, kamu tidak mendapatkan kelayakan dan sejahtera pada duniamu ini. Ya, sedangkan berbagai kasab dan ikhtiar sudah kamu kerjakan bagi kehidupan duniamu. Kalau sulit seperti itu, sulit keadaan kerizkianmu dan segala usahamu, sedangkan kamu belum layak, belum sejahtera hidupmu. Kalau begitu, mari kita ambil keberuntungan yang kedua. Mana itu? Ya, maka tinggalkan saja dunia itu. Tinggalkan saja semua urusan duniamu itu dan segala hal yang ada di dalamnya. Tinggalkan di hatimu, hanya di hatimu. Tinggalkan. Dan tetaplah kasab dan ikhtiarmu kamu lakukan, kamu kerjakan dengan kesungguhan pada segala ahwal jahirmu. Ya, kamu tetap bekerja, kamu tetap ikhtiar, kamu tetap usaha. Tetapi sebagai rasa pengabdian dan tanggung jawabmu kepada Allah atas hidup ini. Karena kamu telah diciptakan untuk hidup di dunia. Dan menghadaplah penuh hatimu kepada Allah. Ya, bila tadinya kamu hati cenderung kepada urusan duniamu dan kerezekianmu dan segala keadaan hal ihwal dari kehidupanmu ruwet, ribet, tinggalkan saja. Menghadaplah hatimu kepada Allah dalam ibadahmu dan semua amal kesalehan, dan berbuat baiklah kepada sesama dan ya kepada lingkunganmu.
tinggalkan semua dunia itu di hatimu dengan segala urusannya. Menghadaplah hatimu hanya kepada Allah saja dan berbuat baiklah dengan segala amalanmu. Lalu berbuat baiklah kepada sesama dan lingkunganmu. Jadilah orang yang bermanfaat, yang baik, yang disenangi, yang sesuai dengan syariat agama Allah. Maka semua keadaan itu dengan rasa tawakal, rasa tawakal kepada Allah. Maka dengan izin dan kuasa Allah, segala keberkahan akan datang kepadamu. Yaitu karena Allah menyambutmu. Segala keberkahan akan datang kepadamu, yaitu karena Allah menyambutmu, menyambut hatimu yang menghadapnya. Sebab hatimu telah hijrah kepada Allah saja dan melepaskan segala urusan dunia di hatimu. Hatimu telah hijrah kepada Allah saja karena kamu melepaskan segala urusan dunia di hatimu itu. Maka setelah istiqomahmu, kehidupan duniamu akan malu terhadapmu. Dunia dan segala kehidupannya malu terhadapmu karena kamu sudah tinggalkan dia. Pada akhirnya kehidupan itu akan datang dengan berbagai cara kepadamu. Dunia itu akan datang dengan berbagai cara, datang kepadamu atas izin Allah. Sebab terjadi, sudah terjadi, telah ditetapkan. Ditetapkan Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa atas segalanya, bahwa orang yang bertawakal kepada Allah dengan kesungguhan hatinya, semua urusan dunianya dan kebutuhannya, bahkan rezekinya mudah. Dunia akan datang kepadamu, segala kehidupanmu akan datang kepadamu, dengan izin dan kuasa Allah. Bahkan semua niat dan hajat cita-citamu mudah setelah istiqomahmu atas segala keadaan ini. Bukankah? Bukankah ini keberuntungan? Wahai hamba Allah dan orang-orang yang dikehendaki, betul kan? Bukankah ini keberuntungan? Kamu hijrah hatimu dari segala keadaan duniamu, lalu kamu hijrah hatimu hanya menghadap kepada Allah dan kamu bertawakal kepadanya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Bukankah ini keberuntungan? Kamu
mendapat keberuntungan. Kemudian kamu juga ada tambahan keberuntungan ini. Hatimu bebas dari kebergantungan terhadap makhluk. Ya, kamu akan mendapat jaminan Allah dari segala bentuk kehidupanmu, kerizkian, keamanan, keselamatan, dan menetap padamu bila menetap segala istiqomah ini. Maka ini artinya kamu mentauhidkan Tuhanmu tanpa sandaran dengan apapun dan siapapun, karena kamu menetap mengesakannya, mentauhidkannya, maka kamu terbebas dari segala kemusyrikan. Wahai Allah, aku menginginkan jalan batin ini. Tolonglah aku ya Rabb, ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para hamba Allah dan orang-orang yang ditarik kepada jalan Allah, semoga rahmat dan karunia Allah menetap pada segala keadaan kita, dan bimbingan Allah menetap sampai akhir hayat kita. Barakallah, amin. Sesungguhnya segala keadaan kehidupan adalah hak Allah yang menentukan dan menetapkan. Maka Allah akan menilai dan meneliti keadaan batin kita dari segala kehidupan dan wacana-wacana pandang i'tiqad dan ujian dari segala perjalanan syariat agama, dan hakikatnya adalah pada kehidupan ini, yaitu bagaimana kita menempatkan keadaan batin kita, niat dan i'tiqad pandang kita terhadap kehidupan ini pada hak Allah. Maka ada keberuntungan yang Allah karuniakan, di mana kita memposisikan diri kita pada ahwal batin kita dari segala niat dan i'tiqad yang lurus kepada Allah. Ya, dua karunia
yaitu dua keberuntungan pada jalan batin hamba-hamba Allah yang menghendakinya. Dan tentu barang siapa yang menghendaki jalan-jalan batin menuju kepada Allah, membersihkan dengan mujahadah batin, yaitu bimbingan dari hak Allah pada seorang mursyid, atau dengan bimbingan pada keadaan nurnya, cahayanya, maka dia akan menemukan cara dengan kekuatan Allah. Mereka yang mencari hidayah Allah akan ditempatkan, akan diberikan, akan dimuhaibiahkan, akan ditetapkan pada satu jalan, ya, satu jalan batin di dalam ahwal batinnya yang terbebas daripada segala raungan, ajakan, pengaruh hawa nafsu diri yang mengekang kita, menjadikan kita orang yang berbahaya bagi diri kita sendiri, yaitulah nafsu kita. Maka itu Allah memberi kekuatan itu, melepaskan dari hawa nafsu kita. Tetapi hawa nafsu kita diarahkannya, yaitu kita membinanya, yaitu kita mendidiknya untuk mau dengan segala kekuatan itu menempuh jalan-jalan Allah, bahkan hijrah dari pemandangan hati, pemandangan pikiran, pemandangan batin kepada hal duniawiyah, beranjak hijrah, pindah kepada satu jalan, yaitu melepaskan segala unsur duniawiyah dengan segala persoalannya menuju jalan Allah, menyerahkannya kepada Allah, bertawakal yang kuat dan sangat kuat, dan tambah kuat lagi hanya kepada Allah. Dan tetaplah bersemangat dan mempunyai motivasi atau irodah yang sangat kuat untuk menempuh jalan Allah dan melaksanakan segala kegiatan aktivitas kehidupan dunia. Kita bekerja, kita berusaha, kita ikhtiar, dan segala kegiatan kehidupan bagi kehidupan itu sendiri. Akan tetapi kita telah terbebas lepas dari segala unsur-unsur yang membahayakan niat dan i'tiqad dan lurusnya pandang batin kepada Allah. Berpindahnya hamba-hamba Allah dari wacana pandang batin kepada dunia, hijrah, berpindah kepada pandang batin menuju ketawakalan kepada Allah saja. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah bagi kehidupan dan kelanjutannya, yaitu akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفر الله رب البرايا